Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Efesus pasal 6 ayat pertama sampai yang ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tema renungan saat ini adalah hormatilah orang tuamu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari ada seorang pemuda datang untuk melayat ke rumah seorang pemudi yang sedang berduka karena ibunya meninggal. Pemudi ini menyalami, lalu memeluk pemuda tersebut sambil menangis. Aku belum sempat membahagiakan ibu, katanya di sela-sela tangisannya. Pemuda itu berusaha menghiburnya dan bertanya tentang maksud belum membahagiakan ibu. Pemudi itu pun menjelaskan dengan terbata-bata, yang intinya adalah membelikan ini dan itu, terutama yang diinginkan ibunya, dan mengajak wisata ke suatu tempat yang menjadi kerinduan ibunya sejak remaja. Itulah konsep membahagiakan orang tua yang ada di pikiran pemudi itu. Kalau kita perhatikan, bukan hanya pemudi tersebut yang mempunyai konsep seperti itu, tetapi sebagian besar orang juga demikian. Tidak salah, tetapi kurang lengkap. Ada hal-hal lain, paling tidak ada 3 hal yang bisa dilakukan seorang anak untuk membuat orang tuanya bisa bahagia. Yaitu yang pertama, mempercayai orang tua. Orang tua memang tidak sempurna, tetapi mereka sangat mencintai anak-anak mereka. Mereka akan melakukan sesuatu yang terbaik demi kepentingan anak-anak mereka. Memang kadang-kadang orang tua melakukan sesuatu yang oleh anak zaman modern disebut kolot. Tetapi sebagai anak, kita harus mempercayai mereka. Ketika menurut kita perhatian orang tua mulai berkurang, jangan mencurigai bahwa mereka tidak mengasihi kita lagi. Kadang-kadang orang tua juga mempunyai rencana-rencana tertentu bagi anak-anak mereka. Jika sepertinya tidak cocok dengan ide kita, jangan buru-buru menentangnya. Dengar dan renungkan apa rencana mereka. Percayalah bahwa rencana mereka juga demi kebaikan kita. Ketika orang tua merasa dipercaya, maka sesungguhnya mereka akan bahagia. Yang kedua, memperhatikan ketertarikan orang tua di dalam hidup mereka. Tidak ada salahnya kita bertanya kepada mereka tentang pekerjaan yang mereka geluti, tentang tanaman di kebun, tentang pengaturan meja, kursi. Bahkan kalau perlu, kita bisa bertanya tentang ketertarikan mereka yang lain, yang belum terpenuhi di dalam hidup mereka.
Selanjutnya, berusahalah untuk mengerti mereka dan membantu mewujudkan ketertarikan mereka. Jika kita bersikap seperti itu, orang tua kita akan bahagia. Sedangkan yang ketiga, meminta nasihat orang tua. Diminta atau tidak, orang tua akan memberikan nasihat kepada anak-anak mereka. Tetapi jauh lebih baik kalau kita meminta nasihat kepada mereka. Sebab itu akan membuat mereka merasa dibutuhkan. Dan itu akan membuat mereka bahagia. Mari kita bangun karakter untuk menghormati orang tua kita. Karena haruslah demikian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas orang tua kami. Mampukan kami untuk membahagiakan mereka sebagai wujud rasa terima kasih kami kepada orang tua kami. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden dan juga para pejabat yang ada di dalam pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, sehingga kehendak-Mu sajalah yang dilakukannya. Terima kasih Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa dan seruan kami. Kami serahkan permohonan kami kepada Tuhan yang hidup, Allah yang terus berkarya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.